Yang terhormat Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Rabia Dawia Eskom MCS, Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Teknologi Informasi, Bapak Mulyadi Eskom MCS, Ketua Program Studi Sistem Informasi Anjar Pradita Eskom Mkom, Ketua Program Studi Ilmu Komputer Ibu Sunyanti, Kepala Tata Usaha Insinyur Tahir, para dosen dan para pendidik lingkup Fakultas Teknologi Informasi, dan anak-anakku sekalian, mahasiswa baru angkatan 2020 Fakultas Teknologi Informasi USN Kolaka yang saya cintai. Baik, pada kesempatan ini saya selaku pimpinan Fakultas Teknologi Informasi yang dipercayakan sebagai dekan tentu memiliki tugas khusus untuk memastikan jalannya Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat fakultas pada kegiatan, termasuk kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini. Jadi, pertama-tama saya aturkan mohon maaf kepada Anda semua, anak-anakku sekalian, keterlambatan kurang lebih 30 sampai dengan 40 menit baru acara dibuka, karena perjalanan dari kampus lama dan saat ini telah berlangsung di kampus baru yang tepatnya di Tanggetada, Kecamatan Tanggetada. Itu berjarak 1 jam. Jadi berjarak 1 jam sehingga kita molor 30 sampai dengan 40 menit. Jadi mohon maaf untuk itu. Tapi dengan molornya kegiatan ini, pembukaan tidak menyurutkan niat kita untuk melangsungkan acara. Baik anak-anakku sekalian, mahasiswa baru angkatan 2020 di Fakultas Teknologi Informasi, perlu saya informasikan kembali bahwa Fakultas Teknologi Informasi saat ini memiliki 2 program studi, yakni Sistem Informasi dan Ilmu Komputer. Dan saat ini Fakultas Teknologi Informasi sedang mengusulkan 1 program studi baru, namanya Program Studi Teknologi Informasi, yang insya Allah tahun depan 2021 akan menerima mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2021. Jadi akan bertambah 1 program studi lagi, jadi semua menjadi 3 program studi. Nah, anak-anakku sekalian, Anda di Fakultas Teknologi Informasi tentu akan mengasah kemampuan akademik selama 4 tahun. Jadi kuliah 8 semester. Apalagi saat ini kampus Merdeka dan Merdeka Belajar akan dijalankan di semua perguruan tinggi swasta maupun negeri dari Sabang sampai Merauke. Jadi dengan proses akademik semester 1 sampai dengan semester 3 Anda belajar di program studi masing-masing. Kemudian semester 4 Anda akan belajar di luar program studi Anda. Jadi bisa jadi Anda belajar di hukum, bisa jadi Anda belajar di Fakultas FIP, belajar di Saintek, itu selama 1 semester. Dan pada semester 5 dan 6, Anda magang di instansi pemerintah maupun instansi swasta. Setelah magang pada semester 7 sampai semester 8, Anda kembali kuliah di program studi masing-masing. Itu adalah kampus Merdeka, Merdeka Belajar yang akan dijalankan. Nah, anak-anakku sekalian, output dari para Fakultas Teknologi Informasi, alumni-alumni kompetensi di bidang Sistem Informasi Enterprise yang ditunjang dengan keahlian khusus. Apa keahlian khususnya? Yaitu profesi IT internasional. Jadi selain Anda mendapatkan gelar sarjana komputer atau Eskom, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk ujian kompetensi atau uji kompetensi IT untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi profesi IT internasional. Tentu dengan memiliki gelar profesi. Jadi bukan hanya gelar sarjana komputer, tapi Anda juga memiliki gelar profesi. Jadi ini kita lakukan melalui mitra-mitra kita di Fakultas Teknologi Informasi bersama dengan Aptikom, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer se-Indonesia, dan juga
mitra kita yang ada di luar, yaitu pihak provider lembaga sertifikasi profesi IT internasional. Jadi sertifikasi profesi ini tentu dapat dikonversi dengan mata kuliah yang akan kita dapatkan di bangku kuliah. Jadi selain itu, Anda tidak hanya kecerdasan secara akademik yang perlu diasah di FTI, ya, tapi kemampuan kepemimpinan juga akan diasah di sini. Dalam hal berorganisasi, seperti yang saya katakan tadi, karena Indonesia ini adalah, untuk mengurus Indonesia ini adalah dengan bangsa yang begitu besar, dengan berbagai macam suku, agama, budaya, adat istiadat, tentu bukan hanya kecerdasan secara akademik yang dibutuhkan, tetapi mereka-mereka mahasiswa-mahasiswa atau alumni-alumni yang memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan dalam mengelola organisasi. Jadi, selain Anda belajar di Fakultas Teknologi Informasi, dalam hal ini kuliah dan praktikum dan penelitian, Anda juga belajar berorganisasi melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di tingkat fakultas. Dalam hal ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, DTM, dan HMPS. Kenapa hal itu dibutuhkan? Karena seperti yang saya katakan tadi, karena dibutuhkan mereka-mereka yang memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat mengelola segala perbedaan-perbedaan seperti yang saya katakan tadi dalam mengelola bangsa ini dan negara ini. Nah, anak-anakku sekalian yang saya cintai, Fakultas Teknologi Informasi sampai dengan tahun 2020 saat ini yang paling banyak diminati oleh semua mahasiswa baru yang ingin masuk ke WSN. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang di era teknologi informasi sekarang ini, di era revolusi industri saat ini, dibutuhkan mereka-mereka yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Apa sebenarnya yang membuatmu tertarik hingga masuk di Fakultas Teknologi Informasi? Apakah kamu karena tertarik dengan prospek kerja yang ada di depannya? Atau karena terinspirasi dengan tokoh-tokoh dunia atau tokoh-tokoh informatika yang saat ini yang menjadi panutan? Salah satunya adalah Bill Gates, barangkali yang bisa kita kenal. Kemudian saat ini yang paling kita kenal yang merupakan bapak atau tokoh kita di dunia pendidikan yang berkecimpung di dunia informatika adalah Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yakni Nadiem Makarim. Nadiem Makarim ini adalah pendiri atau CEO daripada Gojek. Saya kira mungkin semua tahu untuk itu. Jadi ini adalah pemilik transportasi online terbesar di Indonesia. Banyak tokoh-tokoh lainnya, termasuk juga pendiri Facebook. Dan mereka semua adalah alumni-alumni atau yang berkecimpung di dunia informatika. Nah, kenapa? Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa kita harus memilih jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Teknologi Informasi atau jurusan informatika? Karena kebutuhan industri, tenaga kerja, peluang kerja sangat tinggi, apalagi berwirausaha dengan berkecimpung di dunia informatika. Jadi, kepada anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat kepada Anda semua yang telah bergabung di Fakultas Teknologi Informasi. Dari sekian ribu banyak yang ingin masuk ke Fakultas Teknologi Informasi, namun Anda semua yang ada pada saat ini, pada tahun 2020 yang diterima di Fakultas Teknologi Informasi, Anda merupakan mahasiswa yang sangat beruntung dengan kecerdasan Anda sehingga Anda bisa diterima masuk di Fakultas Teknologi Informasi. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Anda semua. Baik, anak-anakku sekalian, mahasiswa baru Fakultas Teknologi Informasi yang saya cintai. Nah, kalau kami bapak-bapak dan ibu-ibu yang lahir di tahun 80-an, itu mereka disebut dengan muhajir digital. Muhajir digital atau migran digital. Karena dia masa transisi. Transisi dari yang sifatnya konvensional beralih ke digital. Tetapi Anda saat ini yang lahir di era milenial, abad 21, tentu Anda memiliki proyeksi masa depan yang lebih baik, yang membutuhkan keahlian khusus. Apa sebenarnya proyeksi pendidikan abad 21 yang harus dimiliki oleh para generasi milenial saat ini? Saya akan menyebutkan 3 komponen dasar. Yang pertama adalah seperti tema yang ada pada pena atau kegiatan PKKMB kali ini adalah karakter. Saya ambil karakter atau akhlak. Nah,
Proyeksi pendidikan abad 21, kenapa karakter atau akhlak itu yang paling dominan? Dan itu bukan hanya kita di Indonesia atau kita di Kolaka sini yang mengakui bahwa akhlak itu yang paling dominan. Yang pertama adalah karakter moral dan karakter kinerja. Yang kedua, karakter moral adalah mereka-mereka yang memiliki iman, takwa, kejujuran, kegigihan, rendah hati adalah mereka-mereka yang berkarakter moral yang baik. Sedangkan karakter kinerja adalah mereka-mereka yang memiliki kerja keras, ketangguhan, keuletan, dan sifat yang ada dalam dirinya adalah bagaimana menuntaskan sebuah pekerjaan yang dibebankan kepada dia. Jadi yang kita tidak inginkan adalah orang yang jujur, memiliki ketakwaan yang bagus, tetapi dia pemalas. Dan tidak pula sebaliknya, memiliki keuletan, kinerja yang bagus, tapi karakter moralnya itu jelek. Tetapi harus ada kombinasi dari keduanya. Kemudian yang kedua, selain karakter dan akhlak itu sendiri, adalah kompetensi. Sebagai mahasiswa ataupun sebagai alumni nantinya, kompetensi ini sangat dibutuhkan. Apa di sini? Mereka-mereka yang memiliki jiwa kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kritis terhadap semua hal-hal yang perlu diketahui, dan harus kreatif dan inovatif. Kemudian harus pula komunikatif, karena kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Kemudian kita harus mampu untuk bekerja sama, dalam hal ini adalah kolaboratif. Kemudian yang berikut adalah literasi. Jadi tadi karakter, kemudian ada kompetensi, kemudian ada namanya literasi. Nah, literasi di sini adalah keterbukaan wawasan. Minimal kita ada namanya literasi budaya, ada namanya literasi teknologi, ada namanya literasi keuangan. Nah, kenapa kita harus mempelajari ini semua? Karena memang dalam hidup dan kehidupan kita ini, kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan kehidupan yang harus kita ketahui. Apalagi di era teknologi saat ini. Literasi teknologi memang sangat dibutuhkan. Dan literasi itu sendiri, lewat teknologi kita bisa mempelajari secara mandiri maupun secara bersama-sama. Nah, ketiga ini jadi proyeksi kebutuhan masa depan. Akhlak yang menjadi fundamental. Atau karakter yang menjadi fundamental. Tapi bukan berarti dengan akhlak atau karakter yang bagus yang menjadi fundamental itu sendiri, kita harus melupakan yang namanya kompetensi. Itu tidak boleh. Gitu. Jadi akhlak yang baik tanpa menghilangkan kompetensi. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita diuji dengan berbagai macam tantangan yang dihadapi dalam era milenial saat ini. Misalnya begini, saya juga biasa tanya kepada anak saya, kalau nanti saat selesai sekolah, kamu cita-citamu jadi apa? Saat ini bukan seperti itu lagi ditanyakan. Tapi setelah selesai sekolah atau kuliah, apa yang akan kamu lakukan? Itu yang paling penting. Cita-cita kadang berubah seiring dengan perkembangan zaman dan bahkan dengan kondisi lingkungan yang ada. Tetapi apa yang bisa kamu perbuat dengan yang kamu miliki? Baik anak-anakku sekalian, dalam masa kuliah Anda akan ditempa 4 tahun, jadi maksimal 14 semester seperti yang saya katakan di awal tadi. Jadi tidak hanya kemampuan secara akademik, melalui mata kuliah secara teori maupun praktikum, tetapi juga Anda akan belajar berorganisasi lewat organisasi-organisasi di tingkat fakultas. Baik, anak-anakku sekalian, jadi ruang belajar kita sebagai mahasiswa, kelak Anda masuk di Fakultas Teknologi Informasi, Anda belajar bukan hanya di dalam ruang kelas, tetapi juga Anda belajar di luar ruang kelas. Ya, dan setelah selesai itu Anda akan belajar di luar lingkup akademik. Dalam hal ini adalah di masyarakat. Ada penerapan, ada implementasi di situ. Nah, jadi ruang-ruang belajar kita itu juga ada di lingkungan keluarga kita. Jadi makanya dengan tiga komponen itu tadi, dalam hal ini adalah karakter, kompetensi, dan juga literasi. Maka terbanglah bebas di sana, dimanapun kau berada, maka kalian akan beradaptasi, akan menghadapi sebuah perubahan-perubahan yang kalian akan hadapi ke depan. Untuk itu, jangan merasa puas dengan apa yang Anda dapatkan hari ini, tapi gelisahlah dengan apa yang akan kamu dapatkan di masa depan nanti. Baik anak-anakku sekalian, mahasiswa baru Fakultas Teknologi Informasi yang saya cintai, melalui acara PKKMB FTI 2020 pada hari ini dengan tema
menjadi insan berkarakter dan berpendidikan yang kreatif, inovatif di era revolusi industri 4.0 menuju Merdeka Belajar Kampus Merdeka dibuka dengan resmi. Selamat mengikuti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan oleh Dekan Fakultas Teknologi Informasi. Selanjutnya, penyerahan secara simbolis